Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji kepada Tuhan, salam kepada Nabi. Baik, sebelum kami mempresentasikan kelompok kami, ada baiknya kami akan memperkenalkan dulu diri. Perkenalkan, nama saya Ramnur sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Wijaya Seni sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Binda Karangan sebagai pemateri ketiga. Baik, adapun kami berasal dari program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun materi yang kami ingin sampaikan itu terkait dengan filsafat kewirausahaan yang diampu oleh Pak Mahmudin SOS MSI. Kami akan membahas tentang karakteristik seorang entrepreneur. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya sedikit penjelasan tentang apa sih hubungannya mempelajari filsafat kewirausahaan dan karakteristik seorang entrepreneur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik seorang entrepreneur itu mempengaruhi bagaimana bisnis mereka akan berjalan, seperti dalam mengambil risikonya, dalam motivasi atau kreativitas yang dimiliki seorang entrepreneur itu sendiri. Nah, filsafat juga mengajarkan hal seperti itu. Seperti bagaimana seorang entrepreneur itu harus mengambil risiko, harus solutif, harus berinovasi, dan bagaimana dampak sosial yang dimiliki oleh seorang entrepreneur itu sendiri. Makanya itulah hubungan keterkaitan eratnya antara filsafat kewirausahaan dan karakteristik seorang entrepreneur begitu. Nah, mungkin itu pengantar sedikit dari saya. Nah, tentang bagaimana hubungannya atau bagaimana apa sih sebenarnya itu karakteristik seorang entrepreneur begitu. Nah, mungkin sekian mungkin sekian dulu pembawaanku dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul akan keterkaitan dengan hal ini. Mungkin mungkin ada baiknya kita lebih ke diskusi atau berdialog supaya lebih jalan ke diskusi kita. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya. Baik, saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara sudut pandang filosofis ya. Yang saya ingin meminta itu pemateri untuk bagaimana atau dapat menjelaskan sesuai pandangan tentang hal apa saja yang mendasari yang harus dimiliki untuk menjadi seorang entrepreneur atau berwirausaha. Terima kasih. Baik, sebenarnya apa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu toh? Sebenarnya sama di poin-poin pentingnya itu bisa dipahami bagaimana seorang entrepreneur itu harus memiliki sikap untuk berani mengambil sebuah resiko. Nah, kenapa Kak bilang harus berani mengambil sebuah risiko? Karena tidak bisa jalan ini apa-apa kalau tenggelam kisah dalam zona nyaman tak begitu. Kalau mungkin bermain dalam zona nyaman tak saja, harus memang ini seorang entrepreneur, sikap-sikapnya itu harus memang kreatif, dan kreativitasnya itu tidak boleh dihambat dalam satu lingkungan saja. Harus memang keluar, karena beberapa pengalaman juga yang saya dapatkan sendiri, memang itu harus ekspor keluar supaya bisa supaya bisa solutif begitu, supaya bisa tidak hanya lihat dalam lingkup tak saja, bisa lihat dalam lingkup besar begitu. Makanya karakteristik dasar memang yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu mungkin bisa katakan sebagai bagaimana seorang entrepreneur ini bisa keluar dari zona nyamannya dulu dan mengambil sebuah risiko. Mungkin ada tanggapan dari teman? Mungkin saya mau tanggapi lagi toh. Kan tadi juga pemateri membahas itu atau mengenai tentang mengambil resiko. Nah, menurut saya juga itu dari pendapat saya ada juga beberapa bisnis itu yang gagal karena mengambil suatu resiko. Bisakah juga pemateri itu meyakinkan bahwa benar adanya bahwa mengambil resiko itu tidak merugikan sebuah bisnis? Betul yang dikatakan dari saudara. Memang dalam mengambil sebuah resiko ada memang sebuah hal yang harus dikuatkan itu. Yang pertama itu mental tak memang, karena sekian dari banyaknya orang yang mengambil risiko, tidak sedikit juga yang gagal dalam mengambil risikonya. Jadi memang inilah pentingnya kenapa harus dulu dalami nih filsafatnya supaya membangun karakteristiknya, karena di filsafat itu ngajar bagaimana
bagaimana kita tidak mengambil resiko yang amburadul Ki begitu ceritanya. Ambil resiko Ki yang kayak ambil Kak saja di resiko begitu. Tidak, makanya di filsafat itu najar Ki bagaimana meminimalisir terjadinya risiko. Karena kalau dibilang tidak terjadi risiko pasti ada saja yang terjadi. Tapi intinya di sini bagaimana Ki bisa minimalisir ini risiko yang terjadi kalau terjadi begitu. Maka dalam filsafat itu najarkan Ki apa sih hal-hal yang harus dilakukan sebelum mengambil risiko. Harus Ki dulu tentukan langkah, harus melangkah kemana, harus riset dulu, risetku kemana sebelum jalan Kak begitu, supaya berani Kak ambil risiko tapi tidak dalam bahasanya tidak buntu Kak ini risikoku begitu. Mungkin begitu yang bisa saya artikan untuk saudara. Mungkin clear mungkin di pertanyaan seperti itu. Mungkin pertanyaan dari saudara, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, yang lain silahkan. Sekira Saya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya dari sudut pandang filosofis. Apakah tujuan akhir seorang entrepreneur hanya untuk mencari keuntungan material semata atau ada tujuan lain yang lebih luhur? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, pertanyaannya tadi bagaimana, apa sih sebenarnya tujuannya ini filsafat hadir begitu? Bagaimana, karena kalau mungkin dibahas tentang bisnis atau entrepreneur pasti tidak lari-lari dari uang begitu. Tidak lari-lari dari tentang bahas uang, karena bisa dibilang butuh semua uang begitu. Nah, tapi sebenarnya tuh ini apa-apa atau filsafat ini entrepreneurnya ini sebenarnya hanya semata-mata jika tentang keuntungan atau uang. Nah, mungkin bisa Kak sedikit jelaskan tentang bagaimana sudut pandang menjelaskan kalau entrepreneur itu tidak hanya melulu tentang uang dan keuntungan begitu. Seperti dalam filsafat eudaimonia atau kebahagiaan sejati. Nah, menurut Aristoteles salah satu filsuf itu menjelaskan Ki bagaimana tujuan tertinggi manusia itu yaitu mencari sebuah kebahagiaan. Nah, bisa Ki pahami di sini bahwa bagaimana ini tujuan tak sebenarnya menjadi seorang entrepreneur tidak hanya melulu tentang uang, tapi bagaimana Ki bisa cari jati diri tak atau kebahagiaan tak sebagai manusia. Begitu. Karena kalau di dalam ini apa-apa atau di dalam ini bisnis tak bisa Ki cari kebahagiaan tak di situ. Karena pasti pernah Ki dengar bilang kalau minat tak dijadikan sebuah bisnis, bahagia Ki begitu. Nah, makanya ini berjalan Ki begitu. Selaras Ki jalannya bagaimana ini sebuah entrepreneur itu tidak hanya tentang keuntungan, tapi bagaimana supaya dapat Ki jati diri tak, yaitu mencari apa yang sebenarnya dicari di dunia begitu. Cari Ki kebahagiaan. Terus ada juga salah satu pandangan seperti pandangan menurut eksistensialisme. Ya, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidup dan tujuannya. Nah, dengan bisnis ini bisa Ki juga tentukan makna hidup tak begitu. Karena bebas Ki berkreasi, bebas seseorang berkreasi untuk tentukan makna hidupnya dimanapun makna hidupnya akan berjalan. Nah, kita manusia harus memang bebas dalam menentukan makna hidup tak, mungkin jalan ke bisnis dijalani begitu. Makanya tidak melulu tentang uang atau keuntungan. Bisa jadi mungkin cari makna hidup tak tentang kebahagiaan tak, mungkin cari tentang kebebasan tak di mana. Mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya jawab, mungkin ada tanggapan. Mungkin saya sedikit ingin menanggapi. Nah, tadi pemateri menjelaskan tentang makna kebebasan. Nah, menurut saya justru karena adanya kebebasan akan menciptakan hilang kendalinya diri seseorang. Nah, bagaimana pandangan pemantik akan hal ini? Baik, kebebasan. Karena adanya kebebasan mungkin akan hilang Ki jati diri tak begitu. Makanya dalam filsafat itu harus Ki dulu kasih tinggi dulu ilmu agama tak atau spiritual tak atau filsafat spiritual tak ke Tuhan. Karena dengan tingginya spiritual tak dulu itu akan mempengaruhi ke depannya. Karena butuh memang sebuah kepercayaan atau spiritual yang tinggi, kepercayaan akan adanya Tuhan supaya tidak lari ke apa-apa. Kalau kita kosong spiritual tak, agama tak kosong terlebih dahulu,
otomatis jalan tak juga kosong ki. Makanya dalam filsafat itu selalu diajarkan bagaimana memperkuat spiritual begitu. Diwatkan dulu ini agama tak begitu ya. Supaya jalan ki tetap dalam kebebasan tapi tetap ki ada aturan yang membatasi kita dalam hal agama tak. Tapi tidak dibatasi ki dalam beberapa hal untuk kebebasan yang dilakukan. Tapi dibatasi ki dalam agama, tapi otomatis dengan hal ini toh bisa ki juga terkontrol begitu. Ada yang kontrol karena ada yang diingat begitu, ada yang ditakuti atau ada yang disembah begitu. Kayak contohnya kita sebagai umat muslim, kita diikat ki atau diatur ki oleh agama tak. Makanya harus ki tinggi spiritual tak dulu sebelum melakukan ki ini eksekusi kebebasan. Mungkin sekian dari pertanyaan yang bisa saya berikan. Mungkin clear deh. Mungkin saya serahkan untuk pemateri 2 untuk memberikan sedikit materi dan diskusi. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu membangun kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan, wirausahawan juga perlu memiliki prinsip akuntabilitas yang kuat. Akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan bisnis. Seorang wirausahawan yang akuntabel akan transparan dalam memberikan informasi kepada pelanggan, investor, dan mitra bisnisnya. Dalam membangun kepercayaan, seorang wirausahawan juga perlu memiliki empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Wirausahawan akan dipandang sebagai sosok yang bertanggung jawab dan layak dipercaya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu pertanyaan yang dapat dihadirkan oleh saudari Nurjana sebagai pemateri. Mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan yang timbul dari pemateri tersebut, saya persilahkan. Boleh, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana seorang entrepreneur membangun kepercayaan terhadap produk atau layanannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dika. Pertanyaannya itu bagaimana seorang entrepreneur membangun kepercayaan terhadap produk atau layanannya. Itu dengan menyediakan produk atau layanan berkualitas tinggi. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan terhadap brand. Menjaga konsistensi dan reputasi, konsistensi dalam kualitas produk, layanan, dan citra brand akan memperkuat kepercayaan konsumen dan stakeholders. Mungkin sekian dari jawaban dari pertanyaan saudara. Mungkin saya berikan untuk pemateri selanjutnya atau pemateri terakhir untuk menjelaskan sedikit keterkaitan dengan karakter seorang entrepreneur. Mungkin saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan atau memaparkan materi mengenai bagaimana memaknai kejujuran dalam karakteristik seorang entrepreneur. Yang pertama itu, apa itu kejujuran? Kejujuran sendiri merupakan salah satu nilai utama yang harus dipegang teguh oleh seorang wirausahaan. Dalam dunia kewirausahaan, kejujuran menjadi pondasi dari kepercayaan yang dibangun antara pengusaha dengan pelanggan, investor, karyawan, dan mitra bisnisnya. Tanpa sebuah kejujuran, sulit untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan mengembangkan bisnis secara sehat. Seorang wirausahaan yang jujur tidak akan menipu atau berbohong kepada pelanggannya, meskipun hal tersebut mungkin menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek. Mungkin sekian dari materi singkat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas materi yang dibawakan. Mungkin dari materi kejujuran tentang karakteristik seorang wirausahaan, mungkin ada pertanyaan yang timbul dari teman-teman. Dari audiens mungkin kami persilahkan untuk bertanya. Saya. Oke, silahkan. Baik, kan tadi menyinggung mengenai tentang kejujuran dalam bisnis atau dalam sebuah usaha. Nah, saya pertanyakan itu mengapa itu kejujuran sangat penting dalam keberhasilan menjalankan sebuah usaha. Itu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kafa. Pertanyaannya itu adalah mengapa kejujuran sangat penting dalam keberhasilan menjalankan sebuah usaha. Yang saya singgung tadi di materi, kejujuran itu bagaikan fondasi utama dalam membangun bisnis yang kokoh dan berkelanjutan. Jadi, beberapa alasan mengapa kejujuran sangat penting dalam keberhasilan menjalankan usaha, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan. Kejujuran menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan agar pelanggan lebih loyal terhadap bisnis yang mereka anggap transparan dan jujur dalam praktiknya. Mitra bisnis pun akan lebih nyaman berkolaborasi dengan usaha yang menjunjung tinggi integritas. Yang kedua itu meningkatkan reputasi yang baik. Kejujuran menandakan bahwa wirausahawan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan etis sehingga menarik minat konsumen yang sadar akan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga itu menciptakan budaya kerja yang sehat. Budaya kerja yang jujur memupuk rasa saling menghormati, keterbukaan, dan akuntabilitas sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kejujuran meskipun terkadang menantang dalam situasi sulit akan membawa manfaat jangka panjang bagi bisnis. Dengan bersikap jujur, wirausahaan akan dapat menghindari konsekuensi negatif seperti tuntutan hukum, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan. Melalui bisnis yang dibangun atas dasar kejujuran memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan, berkelanjutan, dan stabil. Sekian jawaban saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Mungkin sebelum saya tutup materi ada baiknya saya sampaikan dulu kesimpulan, yaitu kesimpulan pada hari ini, presentasi pada hari ini yaitu secara keseluruhan materi ini itu menunjukkan bahwa keperusahaan tidak hanya terkait dengan aspek bisnis semata, tetapi juga melibatkan nilai-nilai filosofis yang mendalam dengan memegang teguh prinsip-prinsip seperti kejujuran, kepercayaan, dan persaingan yang sehat. Seorang wirausaha dapat membangun bisnis yang bermartabat, etis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Mungkin sekian dari presentasi yang kami bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang bersedia untuk menjadi audiens kami, dan terima kasih kepada pemateri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.